Selamat pagi adik-adik semua, selamat datang di Zoom bareng sama Kak Dia. Untuk hari ini jam 10 kita akan membahas tentang materi saintek, yaitu materi biologi ya. Sebelumnya suaranya Kak Dia kedengeran ya? Kalau ada yang belum jelas mungkin nanti bisa di chat aja atau nanti kalian on mic itu gak apa-apa. Oke, di sini nanti materi yang akan kita bahas adalah materi biologi. Nah, untuk biologi itu sendiri, itu nanti ada banyak subbab yang bakal dibuat soal UTBK. Nah, macam-macam subbabnya seperti ini. Ada sel. Nah, sel itu nanti mencakup mengenai membran sel, kemudian sitoplasma, lalu ada organela, kemudian transport membran, kemudian selanjutnya ada struktur dan fungsi tumbuhan atau kita boleh membahasnya nanti di histologi sama organologi tumbuhan serta fisiologi tumbuhan. Nah, ini untuk struktur dan fungsi tumbuhan ada yang di materi kelas 11. Nah, itu jaringan sama organ. Lalu ada juga di materi di kelas 12 yang sudah kalau di sini ada adik-adik yang kelas 12. Nah, ada di materi pertumbuhan dan perkembangan. Jadi nanti ada dua di sini lebih ke struktur fungsi, itu lebih ke histologi sama organologi. Untuk pertumbuhan dan perkembangan nanti lebih ke fisiologinya. Kemudian untuk struktur dan fungsi hewan, ini materi kelas 11, jadi mulai dari sistem gerak, ada sistem pencernaan, kemudian sistem koordinasi, sampai nanti yang ada sistem imun. Gitu. Jadi untuk yang struktur dan fungsi hewan ini lumayan banyak juga. Lalu ada genetika dan mutasi. Nah, ini nanti juga gabungan dengan hereditas manusia. Jadi kalau genetika nanti mencakup substansi genetik, DNA, RNA, kemudian sintesis protein, lalu kemudian hereditas itu nanti mencakup buku Mendel 1, 2, lalu nanti ada penyimpangan semu, dan juga ada pola hereditas manusia, serta mutasi. Lalu nanti ada ekologi. Nah, ekologi nanti yang dipelajari itu adalah tentang ekosistem. Jadi satuan ekosistemnya, faktor-faktor apa yang ada di dalamnya, biotik, abiotik, kemudian daur biogeokimia juga mencakup di sana. Klasifikasi makhluk hidup ini materi kelas 10. Jadi mulai dari nanti mungkin kita membahas sedikit tentang bakteri, kemudian ada protozoa, lalu nanti yang lebih kompleks lagi ada tentang animalia. Lalu ada bioteknologi, ini nanti ada yang modern, ada yang konvensional, evolusi, perkembangan pada makhluk hidup, kemudian metabolisme sel, ini mencakup respirasi, kemudian ada fotosintesis, serta proses-proses yang ada di dalamnya. Kemudian pertumbuhan perkembangan, ini pada tumbuhan juga pada hewan. Lalu hereditas manusia tadi mengenai hukum Mendel, tapi fokusnya pada manusia, jadi misalnya golongan darah, kemudian sistem resus, selalu ada kelainan, albino, dan sebagainya. Nah, untuk keanekaragaman hayati atau keanekaragaman makhluk hidup nanti tingkatan-tingkatannya. Oke, langsung saja untuk materi yang pertama. Nah, mengenai sel. Jadi kalau untuk materi biologi itu kan banyak banget ya yang kita pelajari, mulai dari kelas 10, kemudian kelas 11 sama kelas 12. Nah, di buku Magenta itu udah aku bikin dari yang paling sederhana sampai yang paling kompleks step by step. Jadi nanti ringkasan materinya itu bisa kalian baca lebih gampang, jadi nggak harus baca banyak banget, itu enggak. Nah, supaya lebih lancar juga, selain kamu baca materi, kamu juga harus sering-sering latihan soal. Nah, nanti saat kamu latihan soal misalnya tentang bab sel seperti ini, ada pertanyaan manakah pernyataan berikut yang tepat mengenai mitokondria dan kloroplas. Nah, ini sebenarnya materinya mencakup mengenai sel.
ya kan, tentang organela. Tapi nanti saat kalian baca choice-nya, pilihan jawabannya, nah di sini ada kata-kata endosimbiosis. Jadi ini juga mencakup tentang materi evolusi. Jadi semakin sering kalian latihan soal, apapun soalnya nanti dari buku Magenta juga ada, atau enggak kamu nanti ikut tryout juga seperti itu. Nah, nanti sekalian kamu belajar soal, kamu juga bakal belajar materi lebih dari satu subbab. Nah, jadi lebih banyak latihan soal akan lebih bagus gitu. Nah, sekarang kita lihat choice A memiliki membran rangkap yang berbatasan dengan sitoplasma. Pernyataan ini sudah benar ya. Jadi karena mitokondria dan kloroplas itu termasuk ke dalam sistem endomembran, jadi dia memiliki membran rangkap yang berbatasan langsung dengan sitoplasma. Kemudian untuk yang kedua, DNA mitokondria dan kloroplas berbentuk sirkuler. Ini kira-kira sudah benar atau belum? Udah benar ya, karena untuk DNA mitokondria dan kloroplas dia punya DNA sendiri di luar dari DNA inti yang bentuknya sirkuler, mirip seperti punya prokariotik. Kedua organel mampu menghasilkan ATP lewat fosforilasi, itu juga sudah benar. Kemudian semua sel eukariotik memiliki mitokondria dan kloroplas. Nah, ini jawaban yang kurang tepat. Kenapa? Oh, sebentar. Nah, kenapa kok jawaban ini kurang tepat? Penjelasannya seperti ini. Karena memang untuk semua sel eukariotik dilengkapi dengan mitokondria sebagai organel penghasil energi atau house of power, biasanya disebut seperti itu. Nah, tapi untuk kloroplas yang memiliki itu hanya organisme yang mampu melaksanakan fotosintesis, dalam hari ini adalah sel tumbuhan. Atau kalau tidak sel tumbuhan boleh nanti pada ganggang, selain ganggang biru ya. Karena untuk ganggang biru dia bukan termasuk ke dalam eukariotik tapi prokariotik. Jadi kalau ganggang biru kemudian bakteri belum memiliki kloroplas dan juga mitokondria karena dua organel tersebut termasuk ke dalam organel endomembran atau organel yang dilengkapi dengan membran yang berbatasan langsung dengan sitoplasma. Terus untuk choice yang E dianggap sebagai organel hasil endosimbiosis. Nah, untuk organel hasil endosimbiosis kamu nanti bisa lihat di buku Saintekmu yang dari Magenta di bab teori evolusi dan asal-usul kehidupan. Nah, di situ ada subbab judul evolusi biologi. Nah, di situ sudah aku cantumkan juga mengenai apa sih teori endosimbiosis itu. Nah, teori endosimbiosis itu adalah teori yang menganggap bahwa mitokondria dan kloroplas dulunya merupakan prokariotik yang independen, kemudian dimakan atau dicaplok sama prokariotik lain dan dibiarkan hidup di dalam selnya, sehingga terbentuklah eukariotik sederhana. Oke, itu untuk materi tentang sel yang juga mencakup tentang materi teori evolusi dan asal-usul kehidupan. Oke, baik. Kadia lanjut lagi. Nah, berikutnya mengenai struktur dan fungsi tumbuhan. Ini materi kelas 11. Di sini pertanyaannya adalah pada tanaman dikotil, aktivitas kambium vaskuler dapat menyebabkan penambahan diameter pada batang dan akhirnya membentuk lingkaran tahun. Nah, lingkaran tahun pada batang pohon dapat digunakan sebagai alat untuk menghitung perkiraan usia dari pohon tersebut. Nah, jaringan yang menyusun lingkaran tahun atau jaringan yang membentuk dari proses apa? Nah, kira-kira yang membentuk lingkaran tahun atau yang menyusun lingkaran tahun itu dari jaringan apa? Kalau di sini pertanyaannya jaringan yang membelah dan membentuk lingkaran tahun, otomatis jawabannya adalah kambium. Kambium mana? Kambium vaskuler. Nah, tapi yang ditanyakan adalah hasil perkembangan kambium apa yang nantinya akan membentuk lingkaran tahun.
Nah, jawabannya adalah xilem sekunder, benar. Penjelasannya seperti berikut ini. Nah, ini adalah gambar dari batang dikotil yang sudah mengalami proses pertumbuhan sekunder atau sudah mengalami proses pembelahan kambium. Nah, nantinya akan membentuk yang namanya lingkaran-lingkaran tahun. Nah, lingkaran tahun itu terbentuk dari aktivitas kambium vaskuler. Jadi untuk kambium itu ada dua, ada kambium vaskuler yang akan membentuk lingkaran tahun, floem ke arah luar, xilem ke arah dalam, dan kedua ada kambium gabus. Ya, untuk kambium gabus itu letaknya yang di lapisan luar, jadi dekat dengan kulit. Nah, untuk kambium sendiri, kambium vaskuler, ke arah dalam, dia akan membentuk unsur-unsur galih atau unsur-unsur kayu berupa xilem sekunder. Dan ke arah luar akan membentuk unsur-unsur tapis, yaitu floem sekunder. Jadi kalau kalian nanti melihat ada batang tanaman yang dipotong, tanaman dikotil yang udah besar dipotong, lalu kelihatan ada garis-garis lingkaran. Nah, lingkaran tahun itu adalah bagian xilem sekunder yang terbentuk dari aktivitas kambium vaskuler. Nah, materi ini juga sebenarnya dibahas juga di materi kelas 12 pada pertumbuhan dan perkembangan. Nah, pertumbuhan perkembangan yang mana? Yang pertumbuhan dan perkembangan tumbuhan sekunder. Jadi aktivitasnya bukan oleh aktivitas meristem ujung atau meristem apikal, tapi oleh meristem sekunder yaitu jaringan kambium vaskuler. Oke, nah untuk kambium vaskuler sendiri jangan sampai terbalik nanti ya. Jadi untuk kambium vaskuler ke arah dalam ini nanti membentuk yang namanya xilem sekunder, kemudian ke arah luar itu jadi floem sekunder. Oke. Selanjutnya struktur dan fungsi hewan. Bentar ya, minum dulu. Haus. Lagi panas banget di sini. Di rumah kalian gimana? Sudah mulai dikucur air hujan atau belum? Nah, di sini lagi panas-panas banget. Nggak tahu musimnya musim apa ini, musim galau ya. Hujan juga nggak hujan, kemarau juga nggak kemarau. Oke, kita lanjutkan di struktur dan fungsi hewan. Nah, ini untuk materi kelas 11. Ada kita membahas tentang lapisan endoderm, jadi lapisan embrional. Ini juga dibahas sedikit di materi pertumbuhan dan perkembangan hewan di materi kelas 12. Nah, jadi kan saat kamu belajar tentang soal, kamu bisa menghubungkan antara beberapa subbab biologi dengan soal tersebut. Jadi kamu belajarnya langsung di-combine gitu. Nah, untuk epitel sendiri, epitel itu adalah materi yang kita pelajari di bab jaringan hewan, ya. Epitel merupakan jaringan pembungkus atau jaringan yang melapisi seluruh organ hewan, baik organ dalam maupun organ luar. Nah, di sini yang ditanyakan adalah epitel yang bukan berasal dari endoderm. Nah, endoderm sendiri itu adalah salah satu dari 3 jenis lapisan embrional yang terbentuk saat organogenesis. Jadi setelah fase gastrula, nah ini kita bahas juga nih tentang embriologi, materi reproduksi sama perkembangan hewan. Jadi sudah ada tiga sebab ya tentang jaringan hewan, yaitu membahas epitel, kemudian lapisan endoderm itu di embriologi, lalu di perkembangan hewan. Nah, yang ditanyakan adalah lapisan epitel mana yang bukan berasal dari lapisan endoderm. Nah, dari sini kita harus tahu dulu endoderm itu nanti setelah proses embriologi akan berkembang menjadi organ apa? Nah, jawabannya adalah
Yang mana nih? Apakah trachea? Oh, ternyata jawabannya adalah kulit. Nah, kenapa kok kulit bukan termasuk? Karena kulit itu bukan dari lapisan endoderm. Nah, penjelasannya untuk lapisan embrional saat proses embriologi, jadi setelah fase gastrula, itu nanti perkembangan organnya dibagi menjadi 3 lapisan. Ada lapisan ektoderm. Nah, untuk ektoderm akan berkembang menjadi lapisan luar, mencakup kulit, ada rambut, sistem saraf, kemudian sistem indera. Ya, jadi sistem koordinasi, sistem integumen yaitu kulit itu masuk ke dalam lapisan ektoderm. Sementara untuk lapisan endoderm nanti akan membentuk sistem pencernaan dan sistem pernapasan, atau kamu gampang-gampangannya disingkat gini aja, endocersan. Jadi endoderm, pencernaan, dan pernapasan. Nah, di sini dari pilihan jawaban yang tertulis ada trakea. Nah, trakea itu kan masuk ke dalam sistem pernapasan. Kemudian ada ileum. Ileum itu adalah usus halus. Nah, usus penyerapan dia termasuk ke dalam pencernaan. Lambung itu juga masuk ke dalam pencernaan. Nah, sementara jantung dia termasuk ke dalam sistem peredaran darah. Nah, itu juga termasuk ke dalam sistem pernapasan, ya. Nah, karena jantung itu nanti 2 sistem. Jadi ada endoderm dan juga mesoderm. Gitu. Nah, sekarang kita masuk ke bab genetika. Genetika nanti mencakup ada DNA, RNA, kemudian ada sintesis protein, lalu ada persilangan juga, hukum Mendel, nanti mencakup mutasi sama hereditas manusia, ya. Nah, tapi di sini yang ditanya bukan mengenai persilangannya, tapi mengenai kodominan, alel ganda, dan alel letal. Apa sih kodominan itu? Kodominan atau kamu lebih mengenalnya sebagai intermediate, ya. Nah, kodominan atau intermediate, kemudian alela ganda, jadi yang sifat gennya itu dikode lebih dari 1 pasang gen seperti golongan darah sama warna rambut pada kelinci. Lalu alel letal yaitu saat kondisi homozigot dia menyebabkan kematian baik letal dominan atau letal resesif. Nah, ternyata kodominan, alel ganda, alel letal itu merupakan salah satu contoh penyimpangan semu hukum Mendel. Nah, kira-kira alasannya yang mana nih? Kenapa disebut penyimpangan semu? Ada yang tahu alasannya? Kenapa disebut penyimpangan semu? Nah, disebut penyimpangan semu karena penyimpangannya hanya terjadi pada level fenotip. Jadi sifat yang dimunculkan aja yang mengalami perubahan. Bukan pada perilaku alel pada saat meiosis. Karena perilaku alelnya baik kodominan, alel ganda maupun alel letal, pemisahan dan penggabungannya masih menyesuaikan atau masih tergantung pada asas hukum Mendel 1 dan Mendel 2. Gitu ya. Nah, kalau kodominan itu merupakan kodominan alel ganda dan alel letal itu penyimpangan semu. Kenapa disebut penyimpangan semu? Ya karena sifat yang muncul atau fenotip yang dimunculkan itu menyimpang dari aturan Mendel asli. Misalnya untuk yang kodominan, kalau ada bunga warna merah disilangkan dengan bunga warna putih, seharusnya untuk aturan dominan asli, anak pertama berwarna merah. Ya kan? Tapi karena ada aturan kodominan saat merah sama putih ketemu, dia tidak memunculkan merah tetapi warnanya menjadi warna merah muda atau warna gabungan. Jadi sebenarnya perilaku alelnya tetap membelah atau memisah secara bebas dan bergabung secara acak. Tapi hasil gabungannya memunculkan fenotip baru yaitu merah muda. Sementara untuk yang alel ganda, pemisahannya tetap sama, pemisahan bebas.
dan juga penggabungan acak. Tapi nanti setelah proses penggabungan, misalnya pada golongan darah, gen IA saat digabung dengan IO, ternyata O-nya itu kalah. Jadi yang muncul adalah fenotip golongan darah A. Sama dengan yang gen IA digabungkan dengan gen IA. Jadi untuk golongan darah A, pada persilangan itu nanti ada dua bentuk, yang homozigot IA-IA, sama yang heterozigot IA-IO. Untuk alel letal sama, tetap pembelahan atau pemisahan bebas dan penggabungan acak, tapi ternyata saat gen dominan dengan dominan membentuk dominan homozigot atau resesif dengan resesif membentuk gen resesif homozigot, alelnya berpasangan sama besar dominan semua atau resesif semua, ternyata bisa menimbulkan efek kematian atau letal. Nah, jadi yang menyimpang hanya fenotipnya aja, sifat organismenya aja. Tapi perilaku meiosisnya, alel-alelnya tetap memisah secara bebas dan bergabung secara acak saat proses rekombinasi. Selanjutnya untuk materi ekologi. Nah, di sini ada pertanyaan, ditemukan suatu daerah banyak memiliki tumbuhan yang homogen. Homogen itu artinya hanya terdiri dari satu familia saja atau satu jenis aja. Jadi nggak macam-macam kayak hutan hujan tropis. Ups, jadi jawabannya bukan itu ya. Kita juga di pilihan jawabannya nggak ada memang. Nah, daunnya menyerupai jarum, jadi daunnya itu kecil-kecil dan memanjang. Kemudian selalu hijau sepanjang tahun atau evergreen, baik pada musim dingin maupun musim panas. Jadi tidak ada yang namanya gugur daun serentak, itu tidak ada. Nah, otomatis nanti hutan musim pilihan E itu sudah bisa kita anulir. Udah bukan choice pilihan lagi. Daerah itu termasuk ke dalam bioma apa dan tumbuhan dominansinya adalah apa? Nah, kita lihat di sini ada tumbuhan yang homogen. Daunnya menyerupai jarum. Nah, tumbuhan yang berdaun jarum itu kita masukkan ke dalam tumbuhan konifer. Ya, tumbuhan konifer itu nanti membentuk bioma taiga. Nah, A, B, C, D, E ini adalah contoh-contoh bioma atau ekosistem yang menempati wilayah yang cukup luas. Ada tundra, padang lumut, ada gurun, padang pasir, taiga, itu nanti hutan konifer, kemudian stepa, itu padang rumput, dan hutan musim. Nah, untuk tanaman di sini ada yang udah sesuai, ada yang belum ya. Di sini contohnya Barringtonia asiatica, ini tanaman kebun atau pohon kebun. Dia bukan pembentuk daerah tundra, tapi daerah barisan Barringtonia. Jadi di ekosistem pesisir pantai. Gurun itu nanti dominansinya jelas tanaman xerophyt. Kalau eukaliptus ada yang tahu? Eukaliptus itu tanaman kayu putih ya, kayu putih itu nanti lebih ke tanaman berdaun jarum konifer ya. Nah, taiga, pinus merkusi, pohon pinus kalau kalian mengamati daunnya itu berbentuk seperti jarum. Siperus, nah ini nanti rumput teki, nah itu juga benar di stepa, hutan musim ada tanaman aser, Pseudoplantanus. Nah, untuk ekologi, pembahasannya seperti ini. Bioma taiga memiliki ciri-ciri sebagai berikut. Bentar. Nah, taiga yang pertama, dia berada pada iklim subtropis ya. Jadi iklimnya di iklim subtropis. Curah hujannya kisaran 40 cm per kubik tiap tahun. Tumbuhan yang mendominasi itu biasanya yang homogen. Jadi yang tumbuhan berdaun jarum yaitu tanaman konifer. Disebut evergreen karena selalu hijau sepanjang tahun. Jadi nanti mau musim semi, musim panas, musim gugur, musim dingin, daunnya akan selalu hijau. Loh, apakah daunnya tidak akan pernah rontok, Kak? Ya, tetap rontok.
tapi rontoknya itu berkala ya, bergantian. Nggak bareng-bareng seperti pada tanaman maple. Kalau tanaman maple, tanaman oak itu kan pada waktu musim gugur, warnanya berubah semua menjadi merah, coklat, kuning, lalu habis itu gugur bareng-bareng. Tapi kalau untuk tanaman pinus enggak ya, jadi gugurnya cuma daun-daun yang udah tua aja. Makanya untuk pohon Natal itu banyakan kan kalau nggak cemara itu pinus karena dia hijau sepanjang tahun. Ya nggak lucu nanti kalau kamu pakai pohonnya pohon maple ya, waktu musim dingin gugur semua nanti daunnya. Contoh tanamannya ada Pinus mercury sama cemara. Nah, ini contoh ekosistem darat. Kebablasan sebentar. Nah, jadi untuk materi ekologi yang mengenai bioma ekosistem yang menempati wilayah yang cukup luas, nanti ada 3 bagian. Nah, itu di buku magentanya udah aku kasih di sana. Ada ekosistem darat, kemudian ada ekosistem pesisir pantai, sama ekosistem akuatik atau ekosistem air. Nah, untuk ekosistem darat itu dibagi menjadi beberapa bagian. Tundra itu yang menempati iklim kutub, jadi di daerah kutub. Vegetasi dominan atau tumbuhan yang mendominasi adalah lumut kerak. Dan dia nanti hanya bisa tumbuh pada musim-musim tertentu saja. Jadi nggak sepanjang tahun ya. Lalu ada taiga yang barusan kita bahas di iklim subtropis yang dingin. Vegetasi utamanya adalah tanaman konifer. Lalu ada hutan musim atau hutan gugur, dia nanti cirinya adalah di daerah subtropis yang hangat. Tanaman utamanya adalah tanaman yang saat musim gugur mengalami gugur daun secara serempak, misalnya pohon maple. Kemudian untuk iklim gurun itu di daerah padang pasir yang curah hujannya sangat rendah. Vegetasi dominannya adalah tanaman xerophyt, contohnya adalah kaktus. Kemudian ada padang rumput, iklim subtropis di daerah yang kering, ada di daerah tropis juga. Indonesia juga kita punya yang namanya padang rumput di daerah Nusa Tenggara sama daerah Pulau Komodo itu ya. Nah, dominannya adalah tanaman berupa rumput, semak, perdu, kadang-kadang diselingi juga dengan pohon di beberapa tempat saja. Jadi kalau nanti diselingi pohon, misalnya seperti di Madagaskar, itu kita sebut sebagai savana. Tapi kalau cuma rumput sama semak aja, tanpa ada pohon-pohonnya, itu kita sebut sebagai prairie atau stepa. Terakhir ada hutan hujan tropis, sesuai dengan namanya menempati di daerah iklim tropis yang basah. Curah hujannya paling tinggi di antara iklim-iklim yang lain atau di antara bioma yang lain, dan penyinarannya merata sepanjang tahun. Jadi rata ya, mau nanti bulan Januari, Februari, Maret, April sampai Desember itu semuanya rata penyinarannya. Vegetasi dominannya adalah tanaman yang berkanopi besar, jadi wilayah penutupan kanopinya itu besar. Nah, menyebabkan apa? Menyebabkan penyinaran di atas atau di permukaan sama yang di bawah itu berbeda. Jadi nanti untuk hutan hujan tropis, dia memiliki dua apa ya namanya kayak gitu, dua ekologi ya, ekologi makro sama mikro. Untuk yang makro, jadi yang melibatkan tumbuhan besar, tanaman-tanaman memanjat, sama tanaman epifit. Lalu kalau yang ekosistem mikro itu yang di bawah, jadi kebanyakan golongan dari pemakan serasah, detritus, kemudian ada golongan bakteri, seperti itu. Itu untuk yang ekosistem darat. Untuk ekosistem pesisir pantai, contohnya yang tadi Barringtonia, kemudian ekosistem air laut yang asin sama air tawar, freshwater, itu nanti bisa kamu baca lagi di buku magentanya ya.
Nah, ini soal yang kemarin barusan aja keluar di UTBK 2021 mengenai klasifikasi makhluk hidup. Jadi untuk sebab klasifikasi pasti ada di sepanjang tahun nanti, tapi apakah soalnya mengenai animalia? Belum tentu. Apakah mengenai virus? Ya belum tentu juga. Nah, rangkuman materinya nanti kamu bisa baca di bukunya. Nah, itu udah aku ringkas banget, bener-bener sepadat itu. Nah, nanti kamu lebih gampang untuk mempelajari. Nah, di sini ada gambar ulasan darah pada manusia yang mengalami kelainan tertentu. Nah, di sini kamu bisa lihat ada sel darah merahnya ya di sini, yang bulat-bulat cekung di tengah sel darah merah. Nah, kemudian di sela-selanya mereka ternyata ada makhluk hidup ini. Nah, ini kira-kira masuk ke dalam golongan apa? Nah, ini kan kita lihat dia hanya satu sel aja. Jadi otomatis dia merupakan anggota protista. Karena dia bisa bergerak juga, jadi kita sebut protista mirip hewan atau protozoa. Nah, ada beberapa penyakit nih yang disebabkan oleh protozoa. Ada schistomiasis, leishmaniasis, amebiasis, trypanosomiasis, sama candidiasis. Itu penyakit apa saja? Nah, kalau yang disebabkan oleh hewan berbentuk seperti ini adalah organisme yang kita sebut sebagai trypanosoma. Jadi, jawabannya adalah trypanosomiasis. Nah, untuk penyakit-penyakit yang lain, ini penyakit apa aja ya? Nah, kita lihat pembahasannya. Nah, protozoa yang terlihat pada gambar ini adalah Trypanosoma sp. Kenapa disebut sp? Karena nanti banyak macam. Ada Trypanosoma javanicus, Trypanosoma gambiens, Trypanosoma cruzi, dan lain sebagainya. Tapi bentuk dasarnya sama ya. Jadi bentuknya nanti seperti ini. Dia punya flagel yang agak pendek. Jadi dibandingkan dengan flagellata lainnya, flagelnya Trypanosoma itu agak pendek. Nah, penyakit yang disebabkan oleh trypanosoma kita sebut sebagai trypanosomiasis. Untuk schistosomiasis itu penyakit yang disebabkan oleh cacing schistosoma. Nah, cacing ini nanti masuk ke dalam tubuh kita lewat daging ikan mentah ya. Jadi orang-orang yang suka sama sushi atau suka ikan-ikan mentah itu harap berhati-hati, usahakan nanti tempat makan atau resto tempat kalian makan atau tempat kalian beli itu udah terlabeli halal dan oke ya. Karena takutnya nanti kalau tidak oke, ada larva cacingnya ini masuk ke dalam tubuh kita, ada di hati sama ada di otot, nanti menyerap darah kita. Nah, kena penyakit schistosomiasis. Kemudian kalau penyakit yang disebabkan oleh leishmania itu leishmaniasis ya. Leishmania sama ke dalam protozoa juga. Nah, tapi nanti bentuknya tidak seperti ini. Dia bentuknya lebih bulat. Kemudian amebiasis itu disebabkan oleh Balantidium coli. Kalau Balantidium coli itu termasuk ke dalam anggota, sebentar, tak ingat-ingat dulu. Anggota yang sama dengan Paramecium, jadi anggota ciliata, bergeraknya dengan cilia. Kalau Trypanosoma kan dengan flagel. Kalau candidiasis itu yang disebabkan oleh jamur Candida albicans atau orang-orang lebih kenalnya adalah keputihan ya, jamur yang menyerang pada sistem reproduksi. Jadi untuk materi klasifikasi ya memang harus mengingat bentuk-bentuk serta klasifikasi makhluk hidupnya, dia masuk ke dalam apa? Apakah protozoa ataukah jamur? Apakah monera atau animalia? Seperti itu. Nah, sekarang untuk yang materi bioteknologi. Untuk bioteknologi itu nanti ada dua ya, teknologi modern sama bioteknologi yang konvensional. Nah, di sini pertanyaannya adalah
Bioteknologi berkembang dengan pesat setelah ditemukannya suatu komponen yang merusak zat asing yang masuk ke dalam tubuh bakteri. Komponen yang dimaksud adalah, nah, kalau di sini sudah melibatkan bakteri, sudah ada pilihan jawaban plasmid dan teman-temannya, ini yang dimaksud adalah biotek modern, karena sudah melibatkan enzim-enzim khusus yang berhubungan dengan DNA pada organisme. Nah, kalau di sini ada komponen yang tugasnya merusak benda asing, jawabannya adalah yang mana ya kira-kira? Enzim restriksi. Nah, enzim restriksi itu apa? Enzim restriksi itu adalah enzim yang dimiliki oleh bakteri atau dimiliki oleh makhluk hidup gunanya untuk memotong atau merusak zat asing. Nah, zat asing yang dimaksud di sini adalah DNA. Ya, jadi enzim restriksi itu digunakan untuk memotong atau merusak substansi genetik berupa asam nukleat, baik DNA maupun RNA. Nah, kan ada tuh reproduksi bakteri yang kita sebut dengan transformasi dan transduksi ataupun konjugasi. Jadi saat transformasi ada DNA asing yang masuk dari luar atau dari lingkungan masuk ke dalam selnya bakteri. Nah, pertahanannya bakteri terhadap benda asing berupa DNA itu dirusak menggunakan enzim restriksi. Nah, ternyata restriksi bisa loh dimanfaatkan untuk memotong DNA, baik itu pada DNA bakteri maupun DNA organisme tingkat tinggi. Nah, itu bisa dimanfaatkan dalam proses pembentukan insulin buatan dengan memanfaatkan bakteri Escherichia coli. Nah, kenapa kok bakteri yang dipakai E. coli? Karena memang bakterinya gampang dicari. Nah, kamu bisa menemukan pada perairan yang sudah tercemar, ya. Dan selain itu dia juga gampang dikembangbiakan. Jadi proses perkembangbiakannya itu gampang. Lalu selain itu seluruh genomnya E. coli itu sudah dipetakan, jadi gampang untuk disisipi dengan gen-gen baru. Nah, caranya jadi nanti plasmid pada bakteri E. coli-nya, jadi plasmid itu adalah bakteri DNA yang berbentuk sirkuler. Jadi bakteri itu punya dua jenis DNA, DNA inti yang kita sebut nukleoid sama DNA sirkuler yang disebut plasmid. Nah, plasmidnya nanti yang bakal dipotong pakai enzim restriksi, baru disisipi sama gen insulin dari manusia normal. Nah, setelah itu nanti digabung pakai yang namanya ligase. Jadi kalau plasmid di sini kita manfaatkan untuk rekayasa genetika, penyisipan gen asing ke dalam bakteri. Ligase digunakan untuk penyisipan dan penggabungan gen atau sifat-sifat baru. Lalu restriksi itu digunakan untuk memotong gen. Kalau reverse transkriptase itu adalah enzim yang dimiliki virus RNA. Jadi setelah RNA-nya masuk ke dalam inang, dia nanti melaksanakan proses transkripsi balik, membentuk DNA, nah DNA-nya baru nanti mengambil alih tubuh inangnya. Untuk nukleoid itu adalah DNA utama atau DNA inti pada bakteri. Nah, sekarang untuk materi evolusi. Nah, evolusi itu adalah proses perubahan pada makhluk hidup yang terjadi secara berkala pada waktu yang cukup lama. Nah, di sini yang ditanyakan adalah homologi organ. Bentar. Sambil senderan ya. Nah, homolog. Nanti di materi evolusi, homologi itu merupakan salah satu contoh atau bukti evolusi. Nah, homologi itu gimana? Homologi itu adalah perubahan bentuk pada organ tumbuhan di mana struktur
struktur dasarnya itu sama, tapi fungsinya berbeda akibat habitat ataupun kebiasaan hidupnya. Nah, di sini jawabannya adalah yang C, antara sayap kelelawar dengan kaki depan kucing. Jadi homologi organ itu dimiliki oleh seluruh organisme tetrapoda. Nah, tetrapoda itu siapa? Tetrapoda itu adalah anggota vertebrata yang sudah memiliki 2 tungkai. Jadi ada 2 tungkai di depan sama di belakang atau atas sama bawah tergantung dari posisi organismenya. Kalau pada manusia kita kan berdiri tegak nih, jadi tungkainya dibagi tungkai atas yaitu tangan sama tungkai bawah yaitu kaki. Nah, kalau hewan-hewan yang berkaki 4 misalnya sapi, kemudian kucing sama domba, nah itu nanti dia dibagi menjadi tungkai depan sama tungkai belakang. Nah, struktur-struktur tungkainya itu, tulang penyusunnya itu dasarnya sama. Jadi lengan atas kita itu sama seperti paha pada kaki depan kucing. Kemudian tulang bagian bawah sini ada radius ulna, 2 tulang ini itu juga sama dengan penyusun sayap kelelawar sama sayap burung. Kalau ada yang suka makan chicken wings, nah kalian udah pernah makan sayap ayam ya. Itu kan bentuknya kan kayak es gitu, zigzag. Nah, ada satu tulang yang besar, itu adalah tulang bagian atas, sama seperti lengan kita. Nah, kemudian yang siku, nah itu nanti ada 2 tulang besar, lalu di ujungnya ada tulang-tulang kecil yang lebih banyak. Nah, tulang 2 itu nanti sama seperti radius ulna pada tangan manusia. Nah, yang kecil-kecil itu sama seperti pergelangan telapak sama jari-jari kita. Punyanya sirip paus juga sama. Nah, di sini sayap kupu-kupu sama sirip hiu tidak dimasukkan ke dalam kelompok homologi organ karena struktur dasarnya beda. Kalau sirip hiu dengan sirip paus itu fungsinya aja yang sama-sama untuk berenang. Tapi struktur dasarnya beda. Sirip paus dari endoskeleton, tulang yang ada di dalam tubuh kita. Kalau sirip hiu dari exoskeleton, jadi duri yang terbentuk dari luar. Kalau sayap kupu-kupu dengan sayap kelelawar, ini dan ini, itu nanti masuk ke dalam analogi. Jadi kebalikan dari homologi organ. Kalau homologi tadi kan struktur dasarnya sama, sayap kelelawar, kaki depan kucing, dan sirip paus. Oh, 2 sama 4 bisa benar dong ya. Jadi choice-nya ini 2. Kayak ini kemarin aku type, harusnya ini 1 sama 3 sudah ada. 2 sama 5, 2 sama 4. Oh, harusnya choice-nya ini ada 2 ya. Mohon maaf ya. Jadi sayap kelelawar, kaki depan kucing sama sirip paus, sirip depan. Ya, itu termasuk ke dalam anggota tungkai depan tetrapoda. Nah, sekarang masuk metabolisme sel. Nah, ini materi yang kadang keluar, kadang enggak. Jadi, 2 tahun terakhir materi metabolisme itu sudah jarang keluar. Nah, ada pernyataan seperti berikut ini. Respirasi aerob organisme prokariotik sebesar 38 ATP. Respirasi aerob menghasilkan energi yang lebih besar dari anaerob. Kemudian tahapan yang menghasilkan CO2 pada respirasi aerob adalah DO. DO itu adalah dekarboksilasi oksidatif dan siklus Krebs. Respirasi anaerob tidak terjadi pada organisme tingkat tinggi. Manakah pernyataan yang benar dari pernyataan di atas? Jawabannya yang mana nih? Nomor 1 dulu. Apakah benar respirasi aerob organisme prokariotik sebesar 38 ATP? Jawabannya adalah benar. Karena untuk organisme prokariotik tidak melibatkan mitokondria, jadi tidak ada ATP yang terbuang untuk masuk pindah dari sitoplasma ke mitokondria. Lalu respirasi aerob energinya lebih besar dari anaerob, itu juga benar. Karena anaerob hanya menghasilkan 2 ATP saja dari glikolisis. Sementara untuk anaerob
organisme pada umumnya 36 ATP. 36 versus 2. Jadi ini lebih besar ya pastinya. Tahapan yang menghasilkan karbon dioksida adalah anaerob sama tahap aerob adalah DO sama Krebs, benar. Dari DO dihasilkan 2 mol CO2. Kalau dari siklus Krebs ada 4 mol CO2. Di total nanti ada 6. Jadi untuk nomor 4, anaerob tidak terjadi pada organisme tingkat tinggi, itu kurang tepat ya. Karena organisme tingkat tinggi, misalnya manusia, itu juga menghasilkan energi lewat jalur anaerob. Jadi jawabannya adalah A. 1, 2, dan 3 saja. Nah, jalur anaerob apa yang dilaksanakan pada tumbuhan tingkat tinggi? Untuk tumbuhan tingkat tinggi, yang dilakukan saat ototnya mengalami kontraksi berlebih, tetapi asupan oksigennya kurang mencukupi. Nah, akhirnya sel-sel otot kita melaksanakan jalur respirasi anaerob, menghasilkan zat yang kita sebut dengan asam laktat. 1 mol glukosa untuk respirasi aerob itu menghasilkan 36 ATP. Sedangkan untuk jalur anaerob, tiap 1 mol glukosa hanya menghasilkan 2 ATP saja dan hasil sampingnya 2 laktat. Makanya kenapa kalau kita melaksanakan kontraksi otot berlebih, jadi workout gitu, apalagi yang jarang-jarang olahraga nih. Nah, itu nanti setelah proses workout-nya akan merasakan pegal-pegal pada ototnya. Kenapa? Karena otot yang belum terbiasa dengan kontraksi berlebih harus menghasilkan energi lewat jalur anaerob. Akhirnya ada tumpukan laktat dalam jumlah banyak. Nah, tumpukan laktat itu menyebabkan pegal-pegal. Nah, materi ini kan sebenarnya kita bahas di materi respirasi ya, metabolisme sel. Tapi untuk asam laktat itu sendiri bisa menyebabkan pegal-pegal pada otot, bisa kita hubungkan dengan materi sistem gerak. Kenapa kok pada waktu olahraga yang berlebih menimbulkan pegal-pegal alias jarem ya kalau orang Jawa bilangnya. Gitu. Ya karena itu tadi, karena ada tumpukan laktat di otot, karena ototnya harus melaksanakan respirasi anaerob untuk mencukupi energi yang dibutuhkan pada kontraksi otot. Nah, ini soal yang keluar di UTBK 2021 mengenai defisiensi zat hara pada tumbuhan. Nah, jadi dikasih gambar seperti ini. Ada kelainan yang terjadi, jadi pada tepi daunnya mengalami klorosis dan ada seperti terbakar. Jawabannya adalah kalium. Kok tahu Kak kalau itu kalium? Nah, tumbuhan itu meskipun dia kayaknya diem-diem aja ya, nggak bisa ngomong, nggak bisa apa, ternyata saat kekurangan nutrisi itu dia bisa memunculkan gejala defisiensi atau gejala kelainan pada organ tubuhnya. Bisa akar, bisa batang, bisa juga daun. Nah, kalau nanti memunculkan reaksi seperti ini, jadi tepi daunnya menguning dan terbakar atau kering, tandanya tumbuhan tersebut mengalami defisiensi kalium. Ya, defisiensinya adalah kalium. Nah, jadi gejala defisiensi itu bakalan muncul kalau organisme, yaitu tumbuhannya, mengalami kekurangan unsur hara. Nah, unsur hara itu kan ada banyak macamnya. Ada yang unsur hara makro, ada yang unsur hara mikro. Nah, ini ya penjelasannya. Ini kemarin aku nyuplik dari buku yang ada di dalam bab pertumbuhan hama perkembangan fisiologi tumbuhan ya. Misalnya nih, kalau kekurangan unsur N, nitrogen, warna daun terang tanamannya akan mengecil. Selain itu, maaf ya, ini kayaknya kebalik antara yang nitrogen sama kalium. Jadi harusnya yang ini nitrogen,
yang bawah kalium. Jadi kalau untuk nitrogen yang mengalami klorosis atau menguning itu pada tulang atau urat daunnya. Kalau pada kalium itu yang tepi daunnya. Jadi tadi yang udah benar jawabannya kalium. Ini gambarnya kayaknya kebalik. Nanti aku ganti dulu ya. Nah, kemudian untuk kekurangan unsur fosfor itu nanti warnanya bercak keunguan. Nah, seperti pada gambar ini. Kalau kekurangan mangan itu nanti tanamannya kerdil, bercaknya keabu-abuan. Kalau terkena zat kimia, nanti muncul abu-abunya di daerah tepi-tepi daun. Kalau kekurangan magnesium, kekurangan magnesiumnya akan menyebabkan klorosis, gangguan pembentukan klorofil pada tulang daun dan urat-urat daun. Jadi seperti garis-garis. Nah, seperti itu. Nih, semuanya udah ada. Kalau kalium tadi tepi daun dan ujungnya menguning. Jadi yang ini ya, yang kalium. Ini kayaknya kebalik kemarin aku memberi labelnya. Nanti aku benerin dulu. Jadi nanti pinter-pinter aja kamu melihat. Kalau untuk Mg sama Fe ini kan penyusun dasarnya klorofil. Jadi sama-sama terjadi klorosis. Udah selesai.